Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda memang betul-betul keluarga besar Pirsawan Dama TV, betul-betul mendapat kebahagiaan yang di luar dugaan. Ini artinya bahwa para Pirsawan Dama TV selalu memohon supaya berkembang, dan berkembang. Namun demikian, sebelum kita ke sana kemari, dalam bentuk satu nuansa yang baru, indah, dan menggembirakan, sebagaimana biasa kami ucapkan puji syukur ke hadapan Sang Maha Pengasih, Pemurah lagi penyayang, atas rahmat, hidayat, kemurahan, kedamaian, kesejahteraan, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Kepada titahnya di jagat raya ini khususnya adalah kita sebagai manusia yang harus menjadi subjek pelopor perdamaian, kelestarian yang abadi dan sepadan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kelihatannya memang betul-betul Dama TV itu nanti kalau dikira kalau kakek ini ngobrol bahwa Dama TV ada, ternyata sekarang gayung bersambut. Karena apa? Karena hari ini tidak terduga sekali ada seorang tamu yang sangat istimewa menurut saya, karena tamu ini mempunyai jaring-jaring tempat posisi titik perkembangan mass media yang sangat strategis sekali, dan ini judulnya hari ini adalah bedah seni budaya melalui GPR TV. Nah, kan Anda ada yang sudah kadang-kadang jenguk, kadang-kadang saya termasuk, meskipun GPR TV itu masih dalam rangka percobaan mungkin ya, saya sering jenguk ke sana dan ternyata juga cocok dengan perasaan saya. Ternyata sekarang tokohnya yang sangat teguh mempertahankan informasi juga hadir di sini. Tidak ada jeleknya kalau kita perkenalkan secara langsung. Monggo Mas Teguh, panjenengan niko lahir di mana, kapan? Monggo. Ya, penonton Dama TV, saya Teguh Himawan, lahir di Kota Blitar. 11 November 1967. Blitar? Di Blitar. Salaman, tonggo. Sama-sama putune beleduke Gunung Kelut. Memang Blitar harus berkembang. Blitar jadi latar itu bukan kok rata, harus jadi perkembangan ajaran-ajaran yang kokoh demi NKRI. Itu intinya ke sana. Dan juga mungkin Anda tidak pernah menduga kenapa sih Dama TV itu kok semakin lama semakin yahut, semakin hebat, semakin tren, semakin... Ya karena apa? Mempunyai kekuatan. Kekuatan itu namanya apa? Derek. Apapun semua di derek itu mesti kuat. Beliau inilah yang mampu, yang tadi Dama TV harus gini lah. Tapi tidak ada jeleknya kalau memperkenalkan langsung. Monggo. Ya, Romo dan pemirsa Dama TV, saya di media dikenal dengan Derek, tapi sebetulnya itu adalah kependekan dari Denny Reksa. Saya bergerak di media sudah hampir 40 tahun, mulai dari radio, televisi, kemudian cetak sama-sama Romo. Pengalaman sejarah sama Romo sudah ikut, mulai perjalanan yang tidak enak sampai yang tidak enak semua ya. Kita ketemu semua Romo. Dan memang saya di Dama TV adalah bukan karena pengalaman saja, tetapi Dama TV ini mempunyai aura yang unik. Unik dalam arti kata penyebaran informasinya tidak sama dengan televisi yang lain. Apakah itu nasional, apakah itu lokal. Karena Dama TV Ki Jati lebih banyak mendorong kearifan lokal, kemudian kebenaran sesuai Dhamma, semua Dhamma ajaran, dan kita tidak ada menyiarkan hal-hal yang negatif, semua memotivasi, tidak ada. Dan di televisi di Indonesia ini, kalau saya merujuk dari Pak Menteri Menkominfo, di Indonesia ini hanya 2 TV yang mempunyai citra positif dalam hal penyebaran informasi kebenaran atau Dhamma itu tadi. Yang pertama adalah Dai TV,
yang kedua adalah Dhamma TV. Sudah tidak ada lagi yang lain, cuman 2 itu. Terus ini Mas, kalau nggak salah, jenengan itu kan pernah menjadi satu subjek di televisi yang kelasnya nasional dan sangat terkenal. Kok terus pindah ke Dhamma TV sing manggen ning lereng Arjuna nyelempit ning kene iki lho, terus apa Mas? Ya, mungkin saya pernah diskusi sama Romo soal itu. Yang pertama memang saya harus balik daerah. Karena banyak mutiara di daerah yang tidak tergarap secara audiovisual dan tertutup dengan kekinian yang saya nilai itu adalah merusak tatanan. Saya kembali ke daerah lagi itu 2013. Menata kembali sampai saya ketemu sama Dhamma TV itu di 2018. Nah, kenapa saya memilih lokal? Karena memang news lokal atau local news itu memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan di kancah nasional pun tidak bisa melihat dari sini. Kekuatan dari lokal itu jarang terpublish. Makanya saya bisa ketemu dengan Romo ya saya senang sekali, kayak reuni kita di sini kan, di Dhamma TV. Dan saya harus niru Romo karena Romo Jati memang tidak bergeser meskipun pamornya harusnya di nasional tapi tetap kembali ke Singosari. Ya samalah Romo. Cuma saya di media, jenengan di konten budayanya gitu aja. Saya lalu ingat tentang Kuartet S ya. Kuartet S itu adalah pelawak di Kota Malang. Waktu itu Kota Malang masih kecil, masih 3 kecamatan, masih sepi, sing rame cuma kayu tangan. Tapi Kuartet S tidak akan pindah dari tempat. Ternyata dari Kota Malang tuh bisa menjelajah seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Irian, bahkan ke luar negeri. Dan kita tidak pernah tertarik. Karena apa? Ya ibu kota tetap ibu kota kita ya, tapi karakter-karakter spirit manusianya pasti di sana kumpulan orang pinter. Lah di daerah umumnya kumpulan orang ngerti. Ya, lain loh ya, pinter dengan ngerti lain. Mohon maaf ini ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya hari ini kita memang harus kita bedah ini kepada Pak Teguh ini. Pak Teguh, sebenarnya GPR TV itu mempunyai idealis dan mempunyai planning bagaimana sih kok sampai dekat ke Dhamma itu. Monggo, ya, monggo. Terima kasih. GPR TV itu singkatan dari Government Public Relation TV. Jadi humasnya pemerintah itu gampangannya. Jadi GPR TV disingkat GPR TV, dicari padanannya kok belum dapat ya, maka tetap saja namanya GPR TV. Nah, dia itu saluran agregasi konten, artinya mengumpulkan konten dari mana? Dari pemerintah, dari negara, dari publik, yang mana itu bisa dikelola oleh Kominfo, kemudian disiarkan melalui satelit ke masyarakat. Nah, di sini ada 3 sisi. Jadi sisi negara, jadi tayangannya itu ada sisi negara, ada sisi pemerintahan, ada sisi publik. Jadi ada 3 ranah itu. Kalau sisi pemerintahan itu yang diungkapkan adalah keberhasilan dari program atau capaian kinerja pemerintah seperti kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, juga lembaga-lembaga negara. Dan jangan lupa gubernur dan bupati wali kota itu diharapkan memperlihatkan keberhasilan capaian kinerja program. Terus dari negara itu DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, kemudian BI, OJK dan sebagainya. Itu semua tayangannya itu memperlihatkan keberhasilan masing-masing lembaga itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari publik.
dari masyarakat. Dari masyarakat itu mengangkat tentang kearifan lokal atau lokal konten dari masyarakat yang biasanya itu ditayangkan oleh TV-TV lokal. Nah, TV lokal itu salah satunya adalah Dama TV. Disitulah kita mencari kearifan lokal, kemudian apa yang menjadi nilai-nilai kebersamaan, persatuan, tolong menolong yang itu sudah dikatakan luntur, semakin lama semakin luntur. Nah, itu kita angkat kembali nilai-nilai lokal itu di Malang. Itu nilai-nilai lokalnya apa, kearifan lokalnya apa, itu kita angkat di layar JPR TV yang bisa disaksikan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahkan dari negara tetangga, di Malaysia. Jadi penonton, pemirsa JPR TV bisa melihat, oh di Malang ada nilai-nilai seperti itu. Bagus. Nanti di Sulawesi Selatan apalagi, di Kalimantan apalagi, di Sumatera apalagi, di Papua apalagi. Nah, itu terus kita kembangkan, semoga menjadi nilai positif bagi pembangunan bangsa ini. Aduh. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, khususnya adik-adik yang muda-muda ya, tolong dicermati, didengarkan, dirasakan bahwa dimanapun kita hidup, tidak mungkin akan kelaparan. Dimanapun kita berpijak, tidak mungkin kita akan kekurangan dan kehilangan sesuatu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati. Ya, terima kasih Anda masih setia di depan Dama TV yang selalu damai di hati. Sekali lagi berkat doa restu dari para pirsawan, Dama TV semakin berkembang dan berkembang. Ini yang paling seneng adalah saya, kakek pribadi, karena apa? Departemen Penerangan hidup lagi. Ya karena apa? Bukan kok kita itu kuno, ndak ya. Tidak ada negara yang tidak pengen menampilkan, menunjukkan negara itu sendiri, ndak ada. Ya tak? Jadi ya kalau di Eropa, negara satu ke negara lain berobos pagar bisa. Coba di sini, berapa ribu pulau, berapa ratus bahasa, suku dan bangsa, dan bahasa. Kita harus dirat lah. Ini katakanlah beliau datang ke sini itu intinya supaya Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, tokoh-tokoh masyarakat dan perusahaan-perusahaan tolong ikut mendorong ini. Karena nanti kalau basis yang lokal, kearifan lokal tidak kita hidupkan, kita kibarkan, jangan-jangan pihak lain yang gremet akan mengganti cita-cita Republik Indonesia 17 Agustus 45 itu akan bergeser menjadi bentuk yang lain. Lek wis kadung dadi bubur, angel dingge dipuluk gitu loh ya. Puluk bleset terus gitu ya. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, saya akan kembali ke Pak Danarat saya ini Pak Derek ya. Ini dengan gayung bersambutnya, lalu nanti Dama TV itu akan semakin luas seperti yang diterangkan beliau tentang termasuk ini, mohon maaf Pak, saya selingi dulu. Teman-teman yang di Mojokerto jangan khawatir loh ya, siap-siap loh. Nanti kami dengan dengan kru dari Dama TV meliput tentang kegiatan Pak Bupati yang akan menggiatkan tentang bentuk Majapahit dalam bentuk yang baru gitu ya. Pak Derek, monggo. Kira-kira mendapat sambutan secara nasional, bahkan mungkin Asia ini nanti ya. Itu Dama TV sudah memenuhi syarat ya, baik krunya, alatnya, dan lain sebagainya. Ya, Romo sebetulnya semua berproses, semua berproses, tidak ada yang langsung. Kalau orang Jawa bilang saknya tidak ada, semua ada prosesnya. Dan Dama TV sebetulnya selain kita mengandalkan free to air, kita juga mengandalkan live streaming, kemudian kita mengandalkan web, dan yang terakhir kita mengandalkan YouTube. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada pemirsa Dama TV di Doha, Qatar, itu kasih masukan ke kita.
Salah satu yang mereka nikmati adalah Dhamma, yaitu acara kami yang namanya Dhamma Wacana. Meskipun itu bernafaskan Buddhis, tetapi buat mereka nggak ada masalah karena nilai-nilainya yang diserap sama mereka. Nah, tadi saya bilang bahwa Dhamma TV selama ini mengandalkan free to air, live streaming, web sama YouTube. Kami sangat tersanjung dengan dipilihnya Dhamma oleh GPR TV untuk bekerja sama, karena dengan pola ini Dhamma TV bisa disaksikan dimanapun, terutama di negara Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah bisa melihat konten-konten yang ditampilkan oleh Dhamma TV. Dan memang Romo, yang kita tampilkan untuk langkah-langkah awal ini adalah dari sisi seni budaya dulu. Seni budaya dulu, kearifan lokal di Malang, kearifan lokal di Kediri, kearifan lokal di Magetan, itu yang kita tampilkan. Dan memang GPR TV merupakan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Dhamma TV tidak perlu membangun jaringan satelit lagi. Dhamma TV tidak perlu lagi membuat jaringan seluas dengan biaya yang sangat tinggi. Tapi dengan hadirnya GPR TV, ya kayak orang bangun tidur langsung melek itu loh. Itu luar biasa buat kami. Dan memang GPR TV adalah salah satu solusi juga untuk pencitraan baru Dhamma TV di dunia media, khususnya mengangkat konten-konten lokal. Konten-konten lokal yang ada di Malang Raya, kemudian Kediri Raya, dan Mataraman di Madiun dan Magetan. Saya kira itu. Dan juga betul yang penjenengan sampaikan tadi, kemarin pada waktu saya dengan kawan-kawan se-Jawa Timur ngumpul di salah satu restoran di perbatasan Batu Malang, itu di sana pertemuan Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Umumnya mereka itu mengikuti kita Dhamma TV. Komentar mereka apa? Seperti yang menjenengan sampaikan, Mas, saya itu heran, anak saya itu biasanya kalau ada ceramah tentang ini itu maklum ya, namanya anak SD SMP itu nggak mau denger, itu nggak mau. Tapi kalau ada Bante yang menceritakan tentang karakter manusia, kehidupan, itu kok domblong gitu loh ya. Karena gampang dicerna, gampang dipikir oleh akal, tidak katanya, tidak mulek ke sana kemari gitu. Berarti apa ya? Berarti andil Dhamma TV terhadap kearifan lokal, budi pekerti itu sangat besar sekali. Nah, lalu sekarang ke Mas Teguh. Mas Teguh, kira-kira konsepsi terdepan ya untuk ini, maksud saya isinya mengingat negara kita ini ya bagaimanapun tetap negara kita, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa akhir-akhir ini kenakalan anak-anak remaja itu sangat tidak terkendali. Pasti ini ada kaitannya dengan satu, pendidikan yang menyangkut masalah kurikulum dan juga lingkungan yang mungkin belum kondusif sesuai dengan cita-cita. Nun sewu, kira-kira untuk ke sana itu apa ya? Begini kan, pendidikan itu bisa formal, bisa informal. Nah, televisi itu pendidikan informal. Jadi dalam rangka menyerap kearifan lokal tadi seperti Pak Derek sampaikan, itu bisa diangkat sehingga penyampaian informasi semakin cepat. Jadi masalah kenakalan remaja bisa paling tidak bisa diatasi. Kemudian yang menjadi tolok ukur adalah sejauh mana tayangan-tayangan itu mencerminkan karakter jati diri bangsa, jati diri manusia Indonesia itu, dikenalkan kepada masyarakat yang sejak dini, sejak di pendidikan SD, SMP, SMA itu meresap ke dalam diri masing-masing itu. Nah, itu tidak ada yang lain kecuali adalah
kearifan lokal yang diangkat sebagai manifestasi dari budi pekerti luhur. Jadi itu yang jadi concern dari GPR, mencari kearifan-kearifan lokal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di pelajar misalnya, di umum, di masyarakat secara umum, untuk menjadi nilai tambah, nilai kedewasaan diri, sehingga tawuran itu menjadi berkurang, kenakalan remaja menjadi berkurang. Gitu. Kenapa saya tanyakan, karena beberapa hari ini kita disibukkan di WA, ada anak satu kelas yang waduh gurunya dituding-tuding, ini dibuanting, waduh saya sampai berbismillah nangis. Kok generasi kita itu serendah itu sekarang gitu loh ya. Jadi orang tua seperti saya ini apa sih yang diminta supaya benang merah anak cucu itu, karena membangun negara itu tidak segampang ya. Tidak segampang membalik tangan, tidak segampang anulah. Bagaimanapun ini tempat berpijak kita. Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita betul-betul sangat terima kasih sekali karena Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang memberi sinar yang terang kepada pelaku-pelaku subjek Dhamma TV. Terbukti sekarang gayung bersambut dengan pihak-pihak yang lain, bahkan dengan kedatangan Pak Agung ini, Pak Teguh ini semakin meluas juga ya. Dan ini pekerjaan yang tidak gampang buat kita, semakin luas berarti tanggung jawab kita semakin besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Derek tadi. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang budi pekerti ini tetap menjadi andalan kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa kearifan lokal atau budaya adat itu sejak dulu kala masih merupakan satu fondamen perilaku yang mempengaruhi spirit dan kejiwaan dari lingkungan itu. Bahkan kalau besok Jumat itu di Mojokerto Pak Bupati mensponsori supaya ada tentang kembali ke karakter Mojopahit, dan salah satu narasumbernya saya ditunjuk sebagai narasumber, memang itu yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Mojopahit 340 tahun ya, kekuasaannya hampir 2/3 dunia. Tidak mungkin kalau visi dan misinya itu tidak hebat ya. Tidak mungkin. Oleh karena itu, dan saya lihat sekarang ini tatanan sistem pemerintahan kita masih jauh dari itu, jauh dari itu. Tapi saya yakin leluhur tidak tinggal diam ya. Leluhur tidak tinggal diam, pasti akan menuntun dan menyinari anak cucu yang masih optimis memandang ke sana. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas kehadiran Pak Agung ini dan juga Teguh. Pak Teguh, mohon maaf. Teguh aku kelingan gede nih. Dan Mas Derek yang biasanya di depan ini hanya itu sekarang tampil langsung. Jadi kita ikut bangga ya. Dan jangan lupa saya ingatkan, kita mesti ketemu di kapan saja, Jejak Kejati dengan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.